akan menjadi panggung siapakah debat Capres pada hari Minggu 7 Januari mendatang. Kalau kita lihat temanya pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kemudian juga geopolitik. Banyak yang mengatakan bahwa ini tema makanannya Pak Prabowo nih, calon presiden nomor urut 2. Benarkah seperti itu? Lalu bagaimana kesiapan dari para capres lainnya melihat tema ini? Kita akan bahas tentunya nanti kita akan dengarkan pandangan dan juga mereka akan bercerita mengenai persiapan para calon presiden jubir pasangan nomor 1, 2, dan 3. Tapi akan menemani saya di studio juga akan memberikan ulasannya adalah Mas Ahmad Khairul Umam selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Umam. Baik. Nah, selain Mas Umam yang sudah sempat saya sampaikan, saya akan memperkenalkan juga mengabsen ini tentunya. Para juru bicara dari masing-masing pasangan sudah hadir secara daring bersama kita Pak Sukamta selaku perwakilan juru bicara tentunya dari pasangan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sukamta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, juru bicara juga. Selalu. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Sukamta. Nah, ini juru bicara dari pasangan nomor 2 juga sudah bersama kita melalui daring. Ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Putri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga sebagai juru bicara dari pasangan nomor 3 ada Bang Ciko Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ciko Hakim. Malam, waalaikumsalam. Malam Daniel, Pak Sukamta, Pak Khairul Umam. Malam. Ya, baik. Langsung saja kita akan mulai perbincangan untuk mendengarkan sejauh ini bagaimana persiapan dari masing-masing capres, kemudian juga upaya mereka untuk menguasai, karena kalau bisa bilang ini publik mempertanyakan untuk capres nomor 1, capres nomor 3, siap nggak ya berbicara mengenai hal ini? Pak Sukamta terlebih dahulu, Pak Sukamta, silakan Pak. Iya, terima kasih Putri. Besok debat yang akan datang itu temanya kan geopolitik dan pertahanan keamanan. Bagi Pak Anies memang beliau tidak sekuat Pak Prabowo di dalam pengalaman pertahanan keamanan secara khusus. Tetapi ingat bahwa Pak Anies ini punya pengalaman yang sangat luas di bidang geopolitik dan geostrategi. Beliau dulu sejak masih SMA itu sudah menjadi warga dunia ketika beliau menjalani pertukaran pelajar di Amerika, datang dari Yogyakarta. Itu pengalaman yang sangat luar biasa dan kemudian ngambil sekolah S3 dan juga menjadi gubernur Jakarta. Yang beliau bukan hanya menjadi gubernur yang asik dengan dirinya sendiri di daerahnya sendiri, tetapi beliau terlibat dengan berbagai macam forum mayor dan cities di seluruh dunia. Nah, ini akan menjadi modal yang cukup bagus untuk debat kemarin dan sekaligus juga modal yang bagus untuk beliau merumuskan geopolitik, geostrategi posisi Indonesia di kancah dunia 5 tahun ke depan kalau beliau diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau memberikan garis besar bahwa Indonesia ini yang selama hampir 10 tahun belakangan ini kelihatan sangat pragmatis di dalam pendekatan hubungan Indonesia di kancah pergaulan bangsa-bangsa di dunia, hanya akan hadir di forum-forum tertentu kalau memberi keuntungan ekonomi, semua ditimbang dengan ukuran ekonomi. Nah, ke depan beliau menyampaikan itu tidak boleh lagi terjadi. Indonesia sebagai sebuah negara besar, nomor 5 terbesar di dunia dalam ukuran geografis, ukuran penduduk, juga ukuran ekonomi, pendapatannya masuk G20. Indonesia ini terlalu besar untuk tidak mengambil inisiatif di dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia, dan inisiatif tersebut harus berbasis nilai, bukan sekedar pragmatisme. Nilai apa yang akan dibawa? Yaitu nilai kemanusiaan, bahwa seluruh manusia, seluruh nyawa itu berharga, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI menjadi satu kesatuan, dan juga membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan secara ekonomi dan sekaligus kelestarian lingkungan. Itu saya kira poin terbesar dan vokal poin dari yang akan dibawakan oleh Pak Anies Baswedan.
Baik, Pak Sukamta. Bang Daniel kemudian, Bang Daniel mungkin bisa cerita bagaimana persiapan Pak Prabowo menguasai materi mengenai pertahanan keamanan itu yang menjadi penilaian publik. Salah satu keunggulan dari Pak Prabowo untuk debat kali ini dengan tema kali ini. Tapi juga bagaimana cara mendelivernya itu tentu juga menjadi sebuah PR tersendiri yang nanti juga harus dituntaskan oleh Pak Prabowo, Bang Daniel. Iya, pertama memang seperti judul dari dialog malam hari ini, memang tema ini tema-tema yang sangat relate dan selama ini didalami dan dilakoni oleh Pak Prabowo. Makanya kalau kemudian disebut Prabowo banget, ya kami sepakati. Namun yang perlu dicatat, meskipun Pak Prabowo punya pengalaman panjang dalam urusan pertahanan, dalam urusan hubungan luar negeri, dalam urusan geopolitik dan geostrategis, namun Pak Prabowo tentu tetap mempersiapkan terkait dengan debat ketiga nanti. Beliau juga tetap berdiskusi dengan beberapa ahli dan beberapa teman-teman yang concern dengan isu ini, dan beliau juga mendengarkan pendapat-pendapat dari para praktisi terkait dengan pertahanan, terkait dengan hubungan luar negeri dan sebagainya. Nah, yang jelas Pak Prabowo akan datang dalam debat tersebut ingin menyampaikan gagasan besar dan ide besar yang akan beliau implementasikan ketika beliau menjadi presiden nanti. Nah, salah satu poin yang penting dan harus saya sampaikan mulai dari sekarang itu adalah Pak Prabowo ingin merealisasikan sesegera mungkin ketika beliau menjadi presiden, yaitu kedutaan besar Indonesia di Palestina. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi simbolisasi dukungan Indonesia secara penuh terhadap kemerdekaan Palestina, dan itu juga menjadi simbolisasi komitmen Indonesia ingin mendorong perdamaian dunia dan ingin menghentikan penjajahan yang hadir di muka bumi ini. Kira-kira itu hal yang salah satu yang menjadi komitmen Pak Prabowo terkait dengan pertahanan dan hubungan luar negeri maupun geopolitik geostrategis. Baik, sebenarnya kita sudah dapatkan salah satu senjata nanti yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Prabowo dalam debat. Nah, kemudian kita juga akan berikan kesempatan kepada Bang Chiko untuk bisa menjelaskan apa nanti yang mungkin akan dilontarkan, disampaikan atau dijual oleh Pak Ganjar dalam tema seperti ini. Silakan Bang Chiko. Prinsipnya untuk persiapan debat ini tentunya Pak Ganjar tidak akan menganggap enteng kedua calon presiden lainnya, baik Pak Prabowo maupun Pak Anies, dan tentu di tengah sibuknya dan padatnya jadwal kampanye, Pak Ganjar menyempatkan beberapa kali untuk berdiskusi, berdialog dengan para pakar, baik dari internal TPN maupun dari luar, dan khususnya di internal tentu kita ketahui bahwa ada Panglima Andika Perkasa di situ, ada Menko Polhukam, Prof. Mahfud yang juga calon wakil presiden kami, ada juga Mas Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas, dan lain-lain. Dan menjadi fokus kami ketika kita bicara soal geopolitik, keamanan, pertahanan, dan hubungan internasional khususnya adalah meningkatkan peran Republik Indonesia dalam pergaulan internasional di kancah internasional, dan sebagai mengukuhkan posisi kita bukan hanya sebagai leader atau pemimpin di ASEAN, tapi juga di Asia Pasifik. Nah, tentu ini juga terkait dengan bargaining power dan di posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang hampir 300 juta, dengan wilayah yang begitu luas dan kekuatan-kekuatan baik itu dalam sumber daya alam dan lain-lain. Nah, ini juga harus dikedepankan menjadi hal-hal yang bisa memperkuat bargaining position kita di dalam pergaulan internasional. Tentu kita bicara tentang sekarang banyak kita mengalami semacam senggolan atau seperti tuntutan-tuntutan di WTO tentang hilirisasi misalnya dan lain-lain. Nah, ini juga akan diselesaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ke depan, tentu dengan mitigasi-mitigasi yang dilakukan secara intensif dan baik
Dan itu tadi terkait dengan bargaining position kita yang sebenarnya seharusnya kita mampu menyelesaikan permasalahan. Yang kedua tentunya di bidang pertahanan, kita akan terus memperkuat pertahanan kita dan juga melanjutkan apa yang menjadi visi Pak Jokowi, menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Jadi kekuatan maritim kita di bidang pertahanan harus diperkuat dan juga di udara maupun di darat. Nah, selain itu juga masuki era teknologi yang begitu cepat maju. Nah, kita tentunya ingin memperkuat cyber security kita dalam cyber teknologi di bidang defense system kita. Nah, ini yang akan menjadi titik berat daripada apa yang akan dibicarakan di debat nanti. Tetapi kemudian kita ketahui format debat ini agak sulit untuk kita semua bisa mengelaborasi semua yang ada dalam pikiran-pikiran para calon presiden. Semoga saja waktunya cukup dan diberikan kesempatan yang pas. Baik Bang Ciko, kita sudah dapatkan apa yang menjadi titik fokus dari masing-masing calon presiden ini yang akan disampaikan pada saat debat nanti. Adu ide, adu gagasan mereka mengenai tema yang akan diperdebatkan, yaitu mengenai pertahanan keamanan, kemudian juga geopolitik, dan juga hubungan internasional. Nanti kita dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Umam melihat apa materi unggulan dari masing-masing capres sesaat lagi.